Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Suara saya jelas ya? Halo? Jelas, Ustaz. Oh, ya udah. Oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati rekan-rekan sekalian, kita alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan pembacaan kitab Al-Istifta'at An-Nas ya. Di pertemuan yang ke-18 ya, malam hari ini di bab yang ke-6 ya. Pertemuan yang ke-18 di bab ke-6 halaman 165 ya. Pertanyaan nomor 439. Silahkan teman-teman yang sudah pegang, sudah punya PDF-nya, silahkan dibuka ya. Kita simak bersama-sama. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita membaca surat Al-Fatihah terlebih dahulu. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholih. Al-Fatihah. Baik, nomor 439 ya, sebagaimana di tema yang tadi sudah disampaikan oleh moderator, yaitu soal kriteria ulama yang harus diikuti. Ini sebetulnya adalah pembahasan yang sangat penting untuk hari-hari ini ya, karena di era media sosial seperti sekarang itu semua orang bisa mengaku menjadi ulama. Tapi tentu saja tidak semua yang mengaku menjadi ulama itu bisa diikuti gitu. Karena banyak orang-orang yang tidak punya kapasitas keilmuan tetapi mengaku sebagai ulama gitu. Dan profesi ulama itu menjadi rancu sekarang itu pada saat ini karena begitu bebasnya orang bisa mengaku menjadi ustadz, mengaku menjadi ulama, ya, tanpa ada standar yang jelas, gitu. Berbeda dengan profesi-profesi yang lain, gitu. Profesi dokter misalnya, ya kan, ada standarnya jelas. Dan orang yang mengaku dokter, padahal dia bukan dokter, itu ada sanksinya, gitu. Begitu juga polisi, begitu juga tentara, ya. Tapi orang ngaku menjadi ulama, ini tidak ada standarnya. Akhirnya sekarang semua orang merasa sebagai ulama. Gitu. Ini tuh era yang orang modern menyebutnya sebagai era post-truth atau disebut juga dengan the death of expertise, ya, matinya kepakaran. Artinya sudah tidak ada lagi pakar karena semua orang bisa berkomentar, bisa menyampaikan sesuatu sesuka masing-masing. Dan ini sebetulnya juga dalam beberapa hadis Nabi sudah menyampaikan prediksi ya. Kata Nabi di akhir zaman itu kan qalilun ulama'uhu katsirun khutoba'uhu. Yang ceramah banyak tapi yang ulama sedikit, kata Nabi ya. Baik, kita baca saja dari kitab ini 439, yaitu ada penanya menyampaikan begini. Qara'tu anna man qallada aliman laqiyallaha saliman. Ini kaidah yang teman-teman harus hafal. Man qallada aliman laqiyallaha saliman. Barang siapa mengikuti seorang alim, maka dia akan menemui Allah, bertemu dengan Allah dalam keadaan selamat. Itu. Tapi fama hiya sifat allati yambaghi an tatahaqqaqa fil alimi. Tapi kriteria seperti apa alim yang diikuti itu? Yang dimana ketika kita mengikuti seorang alim tersebut, itu kita bisa selamat.
Itu alim yang seperti apa? Tentu tidak semua ya. Jawabannya adalah al-qaidatu shahihatun. Kaidah tadi, mangqallada aliman laqiyallaha saliman, itu kaidah yang benar. Walakinnal alim alladzi tantabiqu alaihi hadhil qaidah huwa alladzi balagha rutbatal ijtihad. Tapi alim yang dimaksud di dalam kaidah tersebut adalah alim yang mencapai derajat ijtihad. Ini berat sekali ya. Sebetulnya kriteria ini adalah kriteria yang sangat berat sekali, yang mungkin di antara ribuan orang yang mengaku ulama itu mungkin hanya 1-2 ya yang memenuhi standar ini, standar ijtihad. Karena ijtihad itu kan suatu makom yang sangat berat ya, suatu makam yang sangat tinggi, yang sangat sulit dicapai sebetulnya untuk orang-orang di masa sekarang. Karena sebagaimana di dalam kitab-kitab fikih, mujtahid itu syaratnya banyak. Di antaranya adalah harus menguasai Al-Quran. Menguasai Al-Quran itu bukan seperti anak-anak sekarang yang cuma hafal teksnya, bukan itu. Tapi adalah orang yang betul-betul mengerti tafsirnya ayat-ayat Al-Quran, mengerti asbabun nuzulnya, mengerti nasikh mansukhnya, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, di samping menguasai Al-Quran juga harus menguasai hadis. Hadis ini juga bukan berarti cukup hafal hadis innamal a'malu binniyat, enggak. Hadis yang jumlahnya ribuan itu dia harus memahami, karena tidak mungkin suatu ijtihad itu dihasilkan dari sepotong hadis, tapi juga harus mengkomparasikan dengan hadis-hadis yang lain. Bahkan dia tidak hanya cukup menghafal lafal-lafalnya itu, tapi juga harus ngerti ilmu hadis diroyah, ilmu hadis riwayah. Selain Al-Quran hadis juga harus tahu bahasa Arab. Bahasa Arab ini mencakup apa? Bahasa Arab itu bukan berarti harus bisa ngomong bahasa Arab, enggak. Tapi yang mengerti nahwu sorofnya, balaghahnya, mantiknya. Ini udah semakin sedikit ya. Semakin langka gitu. Karena penceramah-penceramah sekarang itu kalau kita dengar penceramah yang banyak ada di YouTube itu, baca Al-Quran saja tajwidnya masih salah-salah. Makanya sudahlah, lebih baik ragu-ragu gitu. Maksudnya lebih baik meragukan kapasitas lebih selektif itu. Bahasaannya itu. Gitu. Di bahasa Arab juga mengerti usul fikih, ditambah persyaratan-persyaratan lain itu masih usul fikih, mengerti khilafiyah, mengerti uruf atau tradisi ya. Gitu. Jadi memang berat sekali ya. Menyandang kriteria sebagai ulama itu adalah makom yang sangat berat sebetulnya. Makom yang mencapainya itu tidak mudah. Gitu. Nggak seperti sekarang, semua orang bisa mengaku ulama. Ya. Padahal nggak ada latar belakang pendidikan agamanya yang jelas. Nggak pernah di pesantren, ya kan. Kadang mantan artis, tiba-tiba jadi penceramah. Kadang mantan preman, baru aja tobat, langsung jadi penceramah. Kadang baru masuk Islam, mu'alaf, langsung menjadi penceramah. Gitu. Jadi ya harus hati-hatilah intinya ya, kita mengambil ilmu itu. Kata ulama-ulama itu, kata Ibnu Sirin mengatakan, inna hadzal ilma dinun, fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu itu adalah menjadi sarana kita beragama, karena itu hati-hati kita beragama mengambil dari siapa gitu. Kepada siapa kita harus mengambil itu, kita harus hati-hati. Intinya
ketika kita melihat fenomena seperti sekarang, ya, dengan munculnya ustadz-ustadz dadakan, orang-orang yang tiba-tiba menggelari dirinya sebagai ulama, ya itu kita harus kritis, harus selektif, jangan gampang ikut kepada orang-orang yang seperti itu, meskipun pakaiannya jubah, ngakunya keturunan Nabi, harus hati-hati gitu. Karena tidak semua ulama-ulama seperti itu boleh diikuti itu. Nah, kemudian malah beliau menulis di sini bukan hanya rutbatul ijtihad, tapi juga waladzi yakunu ma'rufan bil istiqomah. Ulama yang harus diikuti adalah ulama yang diketahui istiqomahnya itu. Dia harus istiqomah dalam beribadah, wan nazahah, dia juga bersih, wal ikhlas lillahi azza wa jalla. Dan kemudian adalah ikhlas. Sulit makanya mencari yang seperti ini, kriteria yang seperti ini sulit itu. Apalagi di era era pasar bebas Ustadz itu. Di sisi lain, ya, bagi para mahasiswa agama yang belajar di UIN, di kampus-kampus yang lain lah, yang belajar agama ini, yang pernah pesantren, dalam kondisi seperti ini itu harus tampil sebetulnya gitu. Jangan membiarkan umat ini tersesat gitu. Belajar kepada orang-orang yang tidak punya latar belakang keilmuan agama itu. Ada tanggung jawab orang-orang yang pernah belajar agama ini untuk tampil menyampaikan ilmunya kepada amanah ilmunya itu kepada masyarakat. Itu. Oke, kemudian itu ya intinya ya soal ulama. Jadi memang berat Pak. Itu. Ya kalau sekarang gimana? Ya udah. Kalau kita lihat ulama-ulama ini ya selektif aja. Mana yang baik, makanya harus kritis itu mana yang baik diikuti, yang tidak baik ya jangan diambil. Gitu. Berikutnya adalah 440 soal Ibnu Taimiyah. Hal yu'addu Ibnu Taimiyah min hadan naw' minal ulama. Nah, apakah Ibnu Taimiyah itu termasuk ulama itu? Ini ya karena Ibnu Taimiyah itu kan sosok yang sedikit banyak punya kontroversi ya. Makanya ada penanya yang menyatakan seperti itu. Tapi penulis kitab ini, Syekh Ramadan Al-Buti ini sangat objektif. Naam Ibnu Taimiyah rahimahullah min haula. Ya benar. Ibnu Taimiyah itu termasuk ulama itu. Ahsibu dzalik wala nata'ala 'ala Allah. Saya menganggap demikian. Menurut saya Ibnu Taimiyah itu ya ulama itu. Dan saya ila in khalafa fi ijtihadi ijma'an aw nasson. Tapi kecuali pada saat Ibnu Taimiyah itu menyalahi ijtihadnya ya. Kecuali ketika ijtihadnya Ibnu Taimiyah itu menyalahi ijma' atau nas. Jadi ya kita boleh mengambil dari Ibnu Taimiyah selama pendapatnya Ibnu Taimiyah itu tidak menyalahi ijma' dan tidak menyalahi Al-Qur'an dan hadis. Gitu. Karena apa? Fal ijtihad fi muqabalatil ijma' kal ijtihad fi muqabalatin nas. Karena ijtihad itu tidak boleh bertentangan dengan ijma'. Ijma' itu kesepakatan ulama ya, keseluruhan ulama sepakat atas sesuatu tertentu itu harus diikuti. Ijma' itu harus diikuti ya. Misalnya ulama ijma' kewajiban menguburkan mayit misalnya, nggak ada yang boleh menyalahi ijma' itu ya dengan mengatakan bahwa mayit itu cukup misalnya cukup dibakar saja misalnya. Nah, itu nggak boleh. Karena itu sudah ijma' menurut ulama itu adalah wajib itu. Dikubur itu ya. Dan begitu juga ijtihad itu tidak boleh menyalahi nas Al-Qur'an maupun nas hadis. Gitu. Nah, tetapi Ibnu Taimiyah ini catatannya memang Ibnu Taimiyah itu dalam kitab-kitabnya itu banyak mengalami distorsi. Artinya ada
namanya ada Gitu. sejumlah pemalsuan. Ya. Baru sekali. Ada pemalsuan terhadap kitabnya Ibnu Taimiyah. Itu. Sehingga tidak semua kitab-kitabnya Ibnu Taimiyah itu mempunyai validitas. Gitu. Sama juga seperti kitab-kitabnya ulama yang lain seperti Ibnu Arabi, Syekh Abdul Qadir Jailani, itu juga beberapa mengalami distorsi atau mengalami pemalsuan. Itu ya tidak semua palsu itu tidak semua satu kitab, tapi di kalimat-kalimat tertentu. Ya. Apalagi Ibnu Taimiyah ini kan hidupnya dulu di lingkungan perang. Ibnu Taimiyah itu hidupnya di penjara ya, di Damaskus dulu. Sehingga banyak pemikiran-pemikirannya itu yang tidak cocok dengan zaman sekarang dalam kondisi damai. Gitu. Jadi ya sekali lagi membaca pemikiran-pemikiran Ibnu Taimiyah juga harus selektif ya. Mana yang baik dari Ibnu Taimiyah diambil, yang tidak baik dari Ibnu Taimiyah ya ditinggalkan. Pendapat-pendapatnya yang keras itu harus jangan diikuti gitu. Ibnu Taimiyah itu kan dalam banyak kesempatan mudah sekali membid'ahkan gitu, memusyrikkan, mengkafirkan. Nah, ini yang kita tidak ikuti gitu. Tapi dalam pendapat-pendapat yang lain beliau adalah seorang ulama yang dalam beberapa hal itu juga ada kebaikan yang bisa diikuti dari beliau. Itu Ibnu Taimiyah ya. Kemudian berikutnya 442 soal fil mas'alatil fiqhiyatil lati ikhtalafa fiha al-fuqaha ala madhhabain hal lil hakimi aw khalifatil muslimin an ayyahmilan nas 'ala al-akhdhi bi ahadil madhhabaini bi da'wa ma yusamma as-siyasah asy-syar'iyyah. Dalam persoalan ini ada penanya menanyakan begini. Dalam masalah fikih di mana ulama berbeda pendapat, apakah boleh bagi pemerintah untuk memaksa rakyatnya mengambil salah satu dari pendapat tersebut dengan dalih siyasah syariah? Gitu. Jawabannya adalah ya na'am, boleh. Ya memang boleh saja bagi misalnya dalam persoalan fikih itu kan perbedaan pendapat itu biasa. Tapi misalnya seorang pemerintah itu sudah menentukan ya, atas sebuah pendapat dan didorong kepada rakyatnya, maka itu suatu hal yang diperbolehkan. Liwali amril muslimin ayah milanas ala ahadil madhabaini as-sahihaini. Boleh bagi pemerintah untuk memaksa rakyatnya mengambil salah satu madhab. Fi mas'alatin yara anna maslahatal muslimin tukminu fi ittiba'i dzalikal madhab. Dalam sebuah permasalahan di mana pemerintah melihat ada kemaslahatan untuk umat Islam di dalam mengambil madhab tersebut ya. Ini terjadi ya, banyak terjadi. Yang sekarang aja misalnya contohnya ya di Maroko ya. Di Maroko itu kerajaan Maroko itu mewajibkan semua rakyatnya untuk mengikuti mazhab Maliki. Gitu. Jadi itu boleh bagi pemerintah selama pemerintah itu melihat ada kebaikan di dalam mendorong rakyatnya untuk mengikuti mazhab tertentu itu. Ya. Oke, kemudian berikutnya 444 yaitu mal farqu baina illatil hukmi wa hikmatihi. Itu. Jadi apa perbedaan antara ilat sebuah hukum, alasan sebuah hukum dan hikmahnya? Itu. Jadi itu dua hal yang berbeda. Itu. Nanti akan ada penjelasannya di sini. Itu. Ini pertanyaan ini sifatnya adalah klarifikasi ya. Karena si penanya mengatakan begini, saya membaca dalam salah satu fatwa Anda nomor 38.542 bahwa hukum yang mutlak itu mengikuti ilatnya, tapi tidak mengikuti hikmahnya.
Sebenarnya ilat dan hikmah itu bedanya apa? Tuh. Kan ada di kaidah fikih itu al-hukmu yaduru ma'a illatihi ya, wujudan wa adaman. Hukum itu mengikuti ilatnya. Ada atau tidaknya sebuah hukum itu mengikuti ilatnya. Misalnya hukum makan bangkai, misalnya hukum makan bangkai itu apa jelas tidak boleh ya. Tapi kalau seumpama ada elat tertentu, elat kedaruratan misalnya, tidak menemukan makanan selain bangkai, maka memakan bangkai itu diperbolehkan. Bahkan bisa jadi hukumnya wajib untuk menyambung nyawa. Tapi ketika sudah ditemukan makanan lain selain bangkai, maka bangkai itu menjadi haram. Nah, ini kan namanya berubah ya, berubahnya sebuah hukum karena perubahan elat. Kalau yang tadi yang pertama itu karena tidak ada makanan, maka makan bangkai itu boleh. Tapi ketika elatnya sudah hilang, maka memakan bangkai itu menjadi tidak boleh. Gitu. Kalau ada makanan lain, maka tidak boleh. Jadi itu hukum itu mengikuti elatnya. Nah, itu salah satu contoh. Tapi ada juga selain elat itu adalah hikmah. Kalau elat itu melekat. Al ilatu wasfun mundhabitun muhaddadun. Elat itu suatu hal yang melekat dan muhaddad ya, terukur gitu. Seperti elat bepergian, seperti orang yang sholat jamak qashar itu, kenapa dia boleh sholat jamak qashar? Ya karena dia musafir. Nah, musafir itu namanya ilat. Tapi yang hikmah itu adalah wasfun ghairu mundhabitin kawasfil masyaqqah. Nah, itu. Kalau hikmah itu adalah suatu sifat yang tidak pasti. Misalnya dalam hal sholat jamak qashar itu adalah kepayahan. Jadi gini intinya. Eh, orang boleh melakukan jamak qashar itu elatnya apa? Elatnya adalah karena perjalanan, yaitu perjalanan 83 kilometer. Itu namanya ilat. Pokoknya kalau ada orang bepergian sudah 83 kilometer, maka dia sudah boleh jamak qashar. Nah, adapun hikmah itu adalah suatu hal yang tidak pasti. Apa ya? Contohnya yaitu payah ya. Capek misalnya. Bepergian itu kan capek itu. Tapi boleh tidaknya qashar itu tidak bergantung pada capek atau tidaknya musafir. Jadi meskipun kita bepergian menggunakan pesawat 83 kilometer itu kan mungkin cuman berapa menit ya. Tapi meskipun tidak lelah itu tetap boleh jamak qashar gitu. Atau sekarang perjalanan lewat jalan tol 80 kilo itu kan mungkin enggak, kalau bisa jadi setengah jam ya, cuma setengah jam 83 kilometer itu sudah lewat gitu. Tapi meskipun tidak capek itu tetap boleh jamak qashar gitu. Karena melakukan perjalanan tadi itu. Jadi bolehnya jamak qashar itu tidak bergantung pada lelah atau tidaknya musafir gitu. Gitu ya. Itu bedanya elat dan hikmah. Oke, paham ya? Kemudian berikutnya fi Idil Adha dzabahtu udhiyati summa ahdaitu jildaha li ahadil ikhwan liyasta'milahu. Jadi pada saat Idul Adha, ini ada orang pada saat Idul Adha itu dia menyembelih hewan kurban, kemudian memberikan kulit hewan tersebut kepada salah satu saudaranya. Tapi kemudian diketahui bahwa saudaranya itu menjual kulit tersebut. Itu. Apakah menjadi gugur pahala kurbannya atau gimana? Boleh nggak sebetulnya seperti itu? Jadi jawabannya adalah ahsan tasun'an anahdaita jilda udhiyatika li ahadi astiqaika. Yang kamu lakukan itu sudah benar, memberikan kulit hewan itu sebagai hadiah. Adapun setelah kawanmu itu menerima kulit tersebut, maka
boleh diapakan, dilakukan apa saja boleh. Mau kulit itu mau dijual, mau dimasak, mau dikeringkan, itu terserah. Gitu. Terserah temannya. Yang penting kamu sebagai orang yang berkurban, itu sudah menyerahkan hasil kurbannya itu. Yang tidak boleh adalah menjadikan kulit hewan itu sebagai upah bagi jagal. Gitu. Ini kan sering terjadi di kampung-kampung yang mungkin di kota juga terjadi lah. Biasanya kan ada orang yang menjadikan kulit hewan itu atau kikil ya atau kepala hewan kurban itu kadang-kadang dijadikan sebagai upah untuk jagal. Nah itu nggak boleh, gitu. Nggak boleh ya, itu tidak boleh. Ya diberikan saja, upahnya lain diambilkan dari di luar dari hewan tersebut. Gitu. Adapun setelah kulit itu dikasihkan ya kepada tetangga atau kepada siapapun, kemudian tetangganya tersebut menjual kulit hewannya, maka tidak ada masalah. Oke, kemudian ini pertanyaan yang berikutnya agak mirip dengan yang sebelumnya soal Ibnu Taimiyah. Itu pertanyaan bagaimana seandainya Ibnu Taimiyah itu menyalahi 4 mazhab? Apakah boleh diikuti atau tidak? Itu. Jawabannya adalah hunaka madzhabun katsiratun ukhra ghairul madzahibil arba'ah. Sebetulnya mazhab itu bukan hanya 4, tapi ada mazhab-mazhab yang lain. Seperti apa? Seperti mazhabnya Imam As-Sauri, mazhabnya Imam Asy-Sya'bi, mazhabnya Abi Laila, mazhabnya Imam Auza'i. Itu semuanya boleh diikuti. Dan termasuk pendapatnya Ibnu Taimiyah juga boleh diikuti. Tidak harus fanatik kepada 4 mazhab. Tuh. Jadi seperti itu ya. Nggak harus fanatik. Ya boleh pendapat benar. Dulu mazhab itu kan sangat banyak sekali jumlahnya. Tetapi kemudian seiring berjalannya waktu, yang bertahan dan yang paling banyak pengikutnya hari ini itu adalah mazhab yang 4 itu. Yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Itu. Dulu banyak. Ada mazhabnya Imam Sauri, mazhabnya Imam Sya'bi, mazhabnya Imam Auza'i, dan mazhab-mazhab yang lain. Gitu. Semuanya boleh diikuti selama sanadnya jelas. Gitu. Oke. Kemudian berikutnya adalah soal had, ya, soal hukuman atau paksaan dalam melakukan syariat. Ini ma hududu wajibati daulati fi ilzami muwatiniha bitatbiqil ahkam syariah. Sebetulnya sebatas mana negara itu boleh memaksa warganya menerapkan hukum syariat. Apakah wajib bagi pemerintah untuk mengharuskan seorang muslimah misalnya untuk mengenakan hijab? Atau itu sebetulnya urusan personal dan tidak dan negara sebatas menasehati saja. Begitu juga misalnya adalah persoalan impor minuman keras. Ya. Oke. Kemudian idza stasnaya ahkamul qisas wal hudud wal ahkam adh-dhahirah allati tata'allaqu bi ta'amulat al-maliyah fil aswaq fa inna ma wara'a dzalika min al-ahkami syakhsiyatil akhlaqiyati allati tatajalla dakhil al-usrati au fil madhari wal yaqati. Jadi intinya begini, sebetulnya kalau bagi negara dalam persoalan-persoalan tadi ya, itu yang wajib dilakukan oleh negara adalah amar ma'ruf nahi mungkar dengan jalan apapun. Kalau negara kan berwenang, termasuk menggunakan penindakan hukum, ya, menangkap seseorang, ya kan, menghukum seseorang bagi negara itu kan boleh. Beda sama kita masyarakat biasa itu nggak boleh main hakim sendiri. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar itu amar ma'ruf kan ada yang dengan
biyadihi, ya, dengan kekuasaan, itu ya wewenangnya pemerintah. Bilisanihi, itu wewenangnya ulama, wewenangnya cendekiawan, itu amar ma'ruf bilisanihi. Kemudian biqalbihi, itu orang-orang awam. Maka dan karena itu jangan melewati batasnya. Kita misalnya sebagai pelajar ilmu agama, ya wewenang kita itu adalah memberikan nasihat. Jangan melebihi dari itu, misalnya sampai mukul orang, itu tidak boleh. Gitu. Melakukan sweeping itu tidak diperbolehkan. Main hakim sendiri itu tidak boleh. Yang wewenang kita adalah memberikan nasihat, mendorong pemerintah, misalnya mengeluarkan perda miras, misalnya gitu kan, melarang lokalisasi, misalnya gitu. Itu wewenang bilisan, ya. Tapi untuk eksekusinya itu tidak boleh kita sendiri. Ada orang minum kemudian langsung dipukul, misalnya, itu tidak boleh. Itu wewenangnya negara, wewenangnya pemerintah. Nah, pemerintah itu dalam hal tadi yang ditanyakan soal hukum syariat, itu kewajibannya adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Wa taw'iyah ad-diniyah, memberikan kesadaran dalam beragama. Wa iqadul wazi' ad-dini, ya, membangun kehidupan masyarakat. Antoriqil wasail al-irsyad al-mukhtalifah, memberikan penerangan. Dan walaha antafridu min dzalika ma tara anal hikmata taqtadi dzalik. Begitu juga bagi pemerintah itu boleh melakukan selain hal yang sudah disebutkan di atas, selama pemerintah itu melihat ada kemaslahatan. Jadi ya misalnya kayak pemerintah melihat lokalisasi di Doli, misalnya dulu di Surabaya, itu mendatangkan madorot, maka ya boleh bagi pemerintah jadi pada dasarnya pertama begini, kewajibannya adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Pemerintah itu wajibnya amar ma'ruf nahi mungkar. Memberikan kesadaran beragama, itu kewajiban pemerintah. Di luar itu, pemerintah juga boleh melakukan hal-hal selama hal tersebut itu dianggap baik. Gitu. Ya, seperti menutup lokalisasi dianggap baik, ya silahkan tutup. Gitu. Terus kemudian berikutnya nomor 451, hal tuqamul hudud ala ghairil muslimin. Hal tutabbiqu bunudus syariati al-islamiyati ala suyah al-ajanib. Apakah syariat Islam itu juga diterapkan untuk para turis asing, ya, ketika mereka melanggar batas-batas gitu yang menyebabkan had, atau mereka itu sebetulnya tidak dikhitobi, itu artinya tidak dimasukkan dalam hukum-hukum syariah. Jawabannya adalah ahkamul hudud syar'iyyah la tantabiqu ala ahli dhimmah. Hukum had syariat itu tidak bisa diterapkan kepada orang-orang kafir dhimmi gitu. Nah, itu. Jadi kalau ada sebuah negara menerapkan hukum Islam itu ya hanya untuk umat Islam saja gitu. Bukan untuk yang lain. Misalnya ada orang non muslim minum minuman keras, ya udah, tidak bukan berarti mereka dicambuk, ya. Kalau yang dicambuk, ya kalau yang melakukan adalah orang Islam gitu. Kecuali yang hukumnya sama gitu. Seperti misalnya mencuri itu kan di kalangan agama Yahudi, Nasrani itu ya mencuri itu dihukum. Nah, maka kalau yang ada persamaan dengan Islam, maka ya orang-orang kafir dhimmi juga dihukum dengan hukum yang sama. Tapi kalau agama mereka memperbolehkan, ya berarti tidak diperbolehkan untuk dihad. Gitu. Wa amma suwah, adapun para turis, itu maka fala yakhda'una lil ahkamil hudud li ahkamil hudud al-islamiyah mutlaqan. Adapun para turis maka tidak tunduk terhadap hukum-hukum Islam secara mutlak. Fiqat in-nazar an irtikabil jaraim kasariqati wal qasli wa nahwi dzalik, kecuali itu menyangkut urusan
dengan orang lain seperti mencuri, nah itu berarti dihukum, atau melakukan pembunuhan, nah itu berarti dihukum. Dan itu hukumnya adalah diputuskan di pengadilan. Itu ya. Tapi sudah hampir paling hukum-hukum hadisos seperti itu kan sekarang paling yang masih menerapkan hanya Arab Saudi, di negara-negara lain sudah tidak ada. Ya. Jadi kalau ada turis, ya, misalnya melakukan minum-minuman, maka tidak kena had, ya, karena di dalam agama mereka itu tidak dilarang. Tapi kalau hal-hal yang sama-sama dilarang seperti mencuri, membunuh, maka dia juga harus dihukum. Oke, berikutnya adalah soal jizyah. Ini sebetulnya jizyah itu apa? Jizyah kan sering dimaknai pajak, tapi jizyah ini adalah jumlah tertentu atau nilai tertentu yang harus dibayarkan oleh orang-orang non-Muslim pada saat berada di bawah kekuasaan umat Islam. Dan kemudian pertanyaan kedua adalah, apakah di masa dulu di zaman negara Islam itu ada orang-orang non-Muslim yang ikut berjihad? Jawabannya adalah ahlul kitab muwatinun kal muslimina tamaman. Orang-orang ahlul kitab, ya orang-orang non-Muslim itu ya sebagai warga negara itu tidak ada bedanya dengan umat Islam dalam sebuah negara Islam. Jadi kalau dalam sebuah negara Islam dulu, sebagai warga negara itu tidak dibedakan mana yang Muslim dan mana yang non-Muslim, itu sama. Sebagaimana juga negara Islam itu wajib melindungi hak-hak mereka, baik hak umat Islam maupun haknya umat-umat non-Muslim. Nah, bedanya apa? Ketika umat Islam itu harus membayar zakat, diambil dari orang-orang kaya, kemudian diberikan kepada orang-orang fakir dan yang membutuhkan, maka faktadut al-musawa anta taqaddu min aghniya'il kitabiyyin mislu dzalik litu'iduhu ila fuqaraihim. Kalau umat Islam itu sudah diambil zakatnya dari orang-orang kayanya umat Islam, kemudian diberikan kepada orang-orang miskin, ya, maka dari ahli kitab juga diambil dari orang-orang kaya non-Muslim itu, dikembalikan untuk orang-orang fakir. Tapi kalau zakat itu kan istilah yang merupakan rukun Islam, makanya dinamakan zakat. Nah, sementara bagi non-Muslim, karena mereka tidak meyakini kewajiban rukun Islam itu, maka dinamakan jizyah. Sebetulnya sama intinya, diambil dalam jumlah tertentu, dibagikan kepada orang fakir. Kalau Islam namanya zakat, kalau non-Muslim namanya jizyah. Tapi ya terserah saja mau dinamakan apa. Mau dinamakan jizyah, mau dinamakan doribah. Doribah ini juga diterjemahkan pajak. Atau mau menamakan zakat. Ya kalau orang non-Muslimnya mau dinamakan zakat, ya berarti silakan aja kasih nama zakat, bukan jizyah. Sebagaimana pada zamannya Umar bin Khattab, orang-orang Nasrani Najran, orang-orang Kristen di Najran itu berzakat. Adapun soal pertanyaan yang kedua, apakah ada orang non-Muslim ikut berjihad dengan umat Islam? Ya, zaman dulu ada. Seperti pada masa Perang Salib, itu orang-orang Kristen ada juga yang berpihak kepada umat Islam. Oke, paham ya. Terus kemudian ini kita masuk bab baru, bab yang ke-7, yaitu persoalan fikih kontemporer. Ini persoalan-persoalan baru ya, persoalan-persoalan yang dialami oleh masyarakat modern, masyarakat sekarang. Aneka persoalan-persoalan yang baru muncul di bab yang ke-7 ini.
bab yang ketujuh dan mungkin masih ada bab berikutnya. Nah, ini pertama adalah soal al-farruj al-mas'uq, ayam yang disetrum. Jadi ini ada penanya menanyakan begini, dari dalam salah satu toko umum ya, minimarket, itu saya melihat ada ayam, ditulis ayamnya itu farruj mas'uq, ayam yang disetrum menggunakan listrik ya. Saya nggak ngerti itu gimana cara menyembelihnya, itu hukumnya gimana gitu. Kalau di Indonesia sepertinya tidak ada ya, belum pernah ketemu. Tapi di Eropa ini banyak, di Eropa, di Amerika itu banyak yang seperti ini. Sampai ini penanya ini di Suriah juga seperti itu. Jadi jawaban beliau, faruj masuk takni annahu ghairu madbuh asna al hayat al mustaqirrah wa min sama fala yujuz akluhu. Maksudnya faruj masuk, ayam yang hanya di strom, itu maksudnya adalah tidak disembelih pada saat masih hidup. Jadi ayam kemudian di strom sampai dia mati, baru kemudian dipotong-potong. Itu hukumnya tidak boleh dimakan. Kecuali ya seandainya, jadi gini, proses strom itu saya baca informasinya adalah itu dalam rangka untuk membuat darahnya si ayam ini berhenti gitu. Jadi sampai dia mati, baru kemudian dipotong-potong. Nah, kalau prakteknya seperti itu maka tidak boleh, jelas. Karena itu jatuhnya menjadi bangkai ya. Karena ayam hewan tidak tanpa melalui proses sembelih, mati tanpa proses sembelih, itu namanya bangkai. Kecuali seandainya disembelih dulu baru di-strom, nah itu baru boleh. Tapi ya gunanya apa kalau sudah disembelih, ya nggak usah di-strom, ya kan? Ini kan maksudnya kan mungkin maksudnya mereka itu kan meringankan gitu. Supaya ringan ayam itu kalau disembelih kan mungkin terkesan kejam, makanya di-strom. Gitu. Nah, kalau menggunakan cara di-strom seperti itu tanpa disembelih, ya tidak halal, jelas, jadi bangkai. Terus kemudian berikutnya, yaitu soal cuka. Cuka yang, ya jadi gini, kalau di dalam kitab-kitab fikih yang kita pelajari seperti di kitab Takrib, ya, Fathul Qorib, itu kan di yang namanya cuka itu adalah khomer ya, yang sudah berubah menjadi cuka, idza takhol, jadi didiamkan. Biasanya khomer ini didiamkan selama dalam waktu tertentu atau kemudian ditaruh di tempat yang teduh lagi, dipindah, itu menjadi cuka. Nah, cuka ini, khomer itu ketika sudah menjadi cuka maka dia suci gitu. Tapi tidak boleh dikasih sesuatu ya, maksudnya gini, tidak boleh suatu khomer itu menjadi cuka karena dikasih obat, misalnya ditaburi pil misalnya, atau dikasih serbuk misalnya. Itu jadi gini, yang dimakfu itu, yang menjadi suci itu adalah ketika khomer itu menjadi cuka karena sendirinya tanpa dicampuri zat-zat yang lain ya. Karena ketika masih menjadi khomer kemudian dikasih sesuatu, maka sesuatu itu menjadi najis gitu. Nah, terus pertanyaannya adalah bagaimana dengan cuka yang ada hari ini? Gitu. Seperti cuka apel maupun cuka-cuka yang lain yang banyak dijual di minimarket itu, di toko-toko, yang biasanya pembuatannya itu dicampuri dengan unsur-unsur komposisi-komposisi yang lain. Itu bagaimana? Jawabannya adalah al-ma'lumat al-musbita ala zujajatil khal al-mu'anwanah
bi khallir rabi tatadammanu anal khalla musannaun hasaba ta'limatis syariah al-islamiyah. Jadi lihat dulu di dalam keterangan di botol cuka itu, kalau memang ada keterangannya bahwa cuka ini sudah diproduksi berdasarkan syariat, hukum syariat, dan itu terdiri hanya dari zat kimia tertentu, wa yajuzul lil mustahlik i'timadu hadzal bayan. Jadi maka kita boleh menggunakan dasar informasi tersebut. Jadi misalnya di dalam botol cukanya itu sudah ada logo Majelis Ulama Indonesia, misalnya halal. Ya udah, kita pegang itu. Berarti kalau sudah ada logonya, ya udah berarti halal. Idul asal atas tik, karena pada ya kita berpegangnya pada informasi itu saja. Gitu. Kecuali kita betul-betul yakin bahwa ini tuh palsu. Ya, seperti dulu yang pernah terjadi, itu kan Ajinomoto ya. Kasusnya Ajinomoto dulu. Mecin ya. Bumbu makanan ya, Ajinomoto itu kan dulu ada logo halalnya, tapi ternyata setelah diperiksa oleh MUI di sana ternyata mengandung babi. Ya. Nah, kalau memang sudah jelas bahwa informasi logo di situ itu nggak benar, maka ya kita tidak diperbolehkan untuk mengkonsumsi itu. Tapi kalau menurut mazhab-mazhab yang lain selain Syafi'i seperti mazhab Hanafi itu bagaimanapun ketika khomer itu sudah menjadi cuka, maka itu sudah halal. Meskipun proses menjadi cukanya itu dengan dicampuri zat-zat yang lain. Oke, kemudian berikutnya adalah soal perburuan. Hal yajuzu shaidu bil banadik. Boleh atau tidak berburu menggunakan peluru. Itu. Jadi intinya begini, hewan itu yang meninggal diburu dengan menggunakan peluru, kalau memang peluru itu tumpul, maka hewan itu tidak halal dimakan. Kecuali kalau misalnya ditembak, kemudian masih kejang-kejang, lalu disembelih, maka itu halal, itu dan boleh dimakan. Itu. Tapi kalau karena ya peluru itu kan tumpul kan, cuman karena dia itu tekanannya tinggi, maka hewan tersebut mati. Itu. Nah kalau matinya karena peluru itu menjadi bangkai, tidak boleh dimakan. Gitu. Kecuali tadi misalnya baru dilukai, misalnya masih masih kejang-kejang misalnya, kemudian langsung disembelih, nah itu halal. Kemudian berikutnya adalah hukmul adawiyah al-musanna'ah min mawadin muharramah. Jadi ini ada orang yang cerita, dia sakit lambung dan kata dokter itu saya ini bisa ditransplantasi menggunakan pankreas babi. Pertanyaannya adalah yang pertama, bagaimana hukumnya saya berobat dengan menggunakan pankreas itu. Kemudian yang kedua, apakah saya wajib kafarot atau tidak? Jawaban beliau, idza kanatil maddah al-ma'khudzah min pankreas. Kalau memang benda yang diambil dari pankreas babi itu sudah berubah istahalat bi sababil hararah al-qawiyah, sudah menjadi benda lain karena panas yang sangat tinggi, maka itu termasuk allati tadkhulu fi tasni'id dawa. Jadi yang tadinya pankreas berubah menjadi obat, atau pankreas babi terus kemudian menjadi misalnya dibentuk organ tertentu, sudah berubah bentuk lah intinya, maka tidak masalah dipakai dan tidak butuh kafarat. Ini kan persoalan yang ramai di kalangan medis. Bahkan yang baru hari ini itu kan, yang baru minggu-minggu ini itu adalah cangkok ginjal menggunakan ginjalnya babi. Itu di Amerika berhasil gitu, dan
ulama sudah mengeluarkan fatwa bahwa yang seperti itu diperbolehkan untuk keperluan medis gitu. Sekarang aja kan kita vaksin itu kan macam-macam ya. Kalau vaksin Sinovac aman-aman saja, tapi vaksin AstraZeneca sama vaksin Sinopharm itu kan mengandung enzim tripsin babi. Gitu. Tapi apa namanya? Pada dasarnya itu tidak diperbolehkan karena najis. Tapi karena kalau dalam kondisi darurat kesehatan maka diperbolehkan. Karena ad-darurat tubihul mahzurat ya, dalam kondisi darurat suatu hal yang tadinya haram itu menjadi halal. Gitu. Seperti dalam kondisi pandemi seperti sekarang. Ini kan ketika belum ditemukan obat yang lain, sementara yang ada obatnya itu hanya yang mengandung enzim tripsin itu, makanya diperbolehkan. Gitu ya. Oke. Jadi cangkok menggunakan organ hewan itu diperbolehkan, termasuk hewan babi ya. Sementara ini yang baru minggu-minggu yang lalu itu adalah cangkok menggunakan ginjalnya babi. Kalau di sini pankreas babi. Terus kemudian berikutnya adalah hukmu amaliyati tajmil. Jadi ini ada orang, ini seperti operasi plastik lah ya. Ada orang itu hidungnya terlalu besar dan itu mempengaruhi kepercayaan diri karena itu sangat mencolok sekali gitu. Karena hidungnya terlalu besar itu sangat mencolok. Itu gimana hukumnya kalau seandainya dilakukan operasi? Itu. Hukumnya seperti apa? Jawaban beliau, idza qarara tabib al-mukhtas anna hadzal wad alladhi tu'ani minhu fi unfika laysa tabi'iyan wa annahu dakhilun fi tashawuh yajuzu laka an tajri amaliyatan litakhallus min hadzal wad'i. Kalau memang kata dokter spesialis mengatakan bahwa yang menimpa hidung Anda itu adalah bukan suatu hal yang normal karena terlalu besar hidungnya misalnya, dan itu sangat mengganggu, maka ya boleh dilakukan operasi plastik itu untuk keluar dari gangguan tersebut. Gitu. Oke, berikutnya ini juga sering kita alami, yaitu soal parfum yang mengandung alkohol. Di pertanyaan nomor 461. Hukumnya gimana menggunakan parfum yang tercampur alkohol? Jawaban beliau adalah hiya ma'fun anha. Itu dimakfu. Ya alkohol itu kan pada dasarnya najis. Tapi alkohol yang ada di parfum itu hukumnya ma'fu. Ma'fu itu apa? Ma'fu itu ditolerir, dimaklumi. Gitu. Meskipun tercampur alkohol. Kenapa? Karena memang ini sudah umum ya. Hampir semua parfum itu sekarang mengandung alkohol semua. Gitu. Jadi menghindari parfum yang tidak ada alkoholnya itu sulit. Karena itu hukumnya ma'fu, diampuni. Oke, gampang lah ya, itu mudah dipahami. Dan kita sudah sering pakai mestinya. Parfum-parfum yang mengandung alkohol itu. Terus pertanyaan berikutnya adalah, gimana hukumnya menghilangkan rambut yang tidak normal? Misalnya perempuan tapi tumbuh rambut, kumis, tumbuh jenggot, itu gimana hukumnya? Jawaban beliau adalah zuhurus sya'ar ala sa'idayil mar'ah wa saqiha mukhalifun lima huwa sya'nul ladzi fatarallah alaihi al-mar'ah. Tumbuhnya rambut seorang perempuan di di tempat-tempat yang tidak normal itu adalah itu mukhalif, itu menyalahi kodrat Allah menciptakan perempuan. Karena itu menghilangkan rambut yang tumbuh di tempat-tempat tidak normal tadi untuk menghilangkan gangguan itu boleh-boleh saja, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Intinya boleh ya.
Terus berikutnya soal masang gigi palsu, udah jelas di sini juga hukumnya boleh. Jadi ini persoalan-persoalan kontemporer seperti itu ya. Kemudian boleh atau tidak mewasiatkan anggota badannya setelah mati. Misalnya nanti kalau saya sudah mati, kornea mata saya donorkan misalnya, atau hati saya donorkan, itu gimana hukumnya? Itu tidak diperbolehkan. Yang seperti itu nggak diperbolehkan. Karena apa namanya? Yaitu adalah pemberiannya Allah yang diberikan kepada dia, gitu. Dan dia tidak berhak memberikannya kepada orang lain pada saat dia sudah meninggal. Terakhir adalah bagaimana hukumnya menggunakan jasadnya orang yang sudah meninggal untuk kepentingan penelitian. Jawabannya adalah idza tawaqqafat dirasatu ilmi tasyrih wa nahwihi ala tasyrihi ba'dil jusas li ashkhasin minan nas. Jadi intinya gini, kalau memang itu adalah untuk keperluan penelitian dan tidak bisa digantikan dengan organnya hewan. Jadi sering penelitian itu kan banyak dilakukan menggunakan organnya tikus, ya. Beberapa juga menggunakan organnya kera. Pokoknya yang unsur tubuhnya itu mempunyai kesamaan dengan manusia. Nah, biasanya kan ada yang menggunakan penelitian hewan seperti itu. Selama penelitian-penelitian itu tidak bisa lagi menggunakan hewan, maka ya tidak masalah menggunakan jasad manusia yang sudah meninggal untuk keperluan penelitian medis itu. Dan ini pernah saya terangkan panjang lebar di dalam kitab Qadaya Fiqhiyah Mu'asyarah. Oke, bisa dipahami ya. Dan cukuplah insya Allah untuk malam hari ini. Persoalan, insya Allah minggu depan masih ada juga beberapa persoalan yang ya penting lah untuk kita ketahui ya, beberapa persoalan kontemporer, hukum-hukum jawaban atas sejumlah persoalan-persoalan kontemporer yang terus bermunculan ya, seperti soal tadi ya, soal transplantasi organ dengan hewan yang najis, kemudian juga hukum operasi plastik dan seterusnya, tambal gigi dan seterusnya ya. Ini banyak persoalan yang penting bagi kita untuk untuk kita ketahui. Baik, kita sambung lagi pada minggu depan insya Allah ya, karena sepertinya nggak ada pertanyaan kan, sudah bisa dipahami semua ya. Minggu depan kita akan membahas persoalan-persoalan lain, soal aborsi, soal eutanasia. Eutanasia ini adalah melakukan suntik mati biasanya. Di negara-negara Eropa ini cukup banyak. Di Eropa, di Amerika. Hukumnya seperti apa, itu insya Allah kita akan baca minggu depan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat. Amin. Qala al-musannif al-farqu bainal mautir rahim wa iqaful ilaj. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.